Saya malam ini memang terberkati dengan hukum yang saya pelajari. Ternyata hukum di sana tidak berbenturan, tidak memusuhi, tidak harus baku bunuh. Bersih Hmm, itu hukumnya itu. Terima kasih betul. betul. Yang karena kami tidak memahami di bawah ini, yang kami bentrok sebenarnya salah. Itu hukum sudah terlalu jelas. Dia katakan bahwa tidak merugikan orang lain dalam keadaan apapun, tidak boleh Apapun. sama sekali hak hidup. Itu saya memang terberkati. Yang jadi persoalan ini kan kami banyak cabang di bawah sini, di Papua sini banyak pemimpin. Pemimpin sana bangun militer, pemimpin sini bangun militer. Akhirnya militer kami dan militer kami bentrok. Ini yang saya sangat merasa tidak benar. Kita harus bersatu dan kita bangun militer yang bersih dari Betul. apapun yang seperti Pak Soleman ada jelaskan. Kita harus begitu. Kita bentuk bukan untuk baku lawan, tapi itu untuk pertahanan toh. Sebuah negara kan punya pertahanan, Ya. begitu. Jadi kita bentuk seperti yang sudah dijelaskan dan pertahanan untuk negara. Jadi saya terima kasih sekali. Mungkin harapan saya ke saudara-saudara, saudara-saudara seperjuangan, jangan bikin-bikin organisasi banyak ini presiden banyak gabung sini gabung sana terus bikin militer baru bentrok macam kemarin itu West Papua Army ini dengan baku marah dengan TPNPB. Aduh, itu saya sangat disayangkan. Jadi itu yang mungkin saya bisa sampaikan. Ya. Terima kasih. Shalom. Salam, makasih. Pak Ponto, ini Ya. West Papua ini bicara betul. Apa keprihatinan sebagai warga Papua? Kenapa? Kalau pemimpinnya nggak bersatu, dorang baku bunuh dan terdampak ke masyarakat. Betul. Ini menjadi keprihatinan. Itu banyak contoh, kayak Michelle Kurisi ini. Dia perempuan Papua yang berjuang untuk kesejahteraan saudaranya orang Papua yang di pengungsian, Pak. Dia carikan sponsor internasional, dia coba cari galang di Indonesia. Memang dia memilih berdiri di Indonesia untuk mengupayakan perjuangan pemenuhan kesejahteraan, pertolongan buat saudara-saudaranya orang Papua yang mengungsi karena terdampak perang kerusuhan di Indugama itu. Aduh, dianggap mata-mata, dibunuh, Pak, dibantai dengan kelompok yang namanya KKB. Sangat berduka, semua juga berduka. Gitu. Dia masuk ke daerah pengungsi itu untuk mendata, Pak. Bukan intelijen. Ya, kalau dia mendata untuk membawakan proposalnya berapa jiwa yang ada di sana, datanya yang benar, lalu dia minta pertolongan ke UNHCR atau dia minta ke perlindungan manapun atau donatur internasional atau di Kementerian Sosial Dalam Negeri di Indonesia. Tapi itulah itu yang kami tidak mengerti, makanya kami benturan di sini, makanya saya langsung timbul pemikiran baru. Sebaiknya kita bikin yang beberapa hal yang kita lakukan yang baik itu yang kita lakukan boleh. Seperti mungkin kita usir dia pulang, jangan kau ini di kita punya wilayah sini. Betul. Kau pulang. Kau tidak tahu diri, ini orang punya tempat, kau tahu aturan. Mungkin usir dia begitu. Terus mungkin kalau ini mereka itu di semacam sandra begitu. Mereka ini kapal batu jadi kita ada tahan. Kita mau suruh dong pulang ke bagaimana macam begitu kah? Seperti itu. Kan tidak boleh hidup orang itu dirugikan atau dimatiin, itu tidak boleh. Iya. Nah, ini yang saya harap dengan teman-teman juga kami harus berpikir seperti itu. Ini hukum Alkitab pun jamin sama ini dari hukum ini, hukum pemerintahan juga sama ini. Tidak boleh hak orang itu diambil, dibunuh, itu sama dengan Alkitab yang kita pelajari sama. Jadi ini memang kebenaran. Kita orang-orang Papua menentang genosida, Bung West. Ya, kita menentang genosida, kita lawan. Satu-satu orang Papua dibunuh oleh TNI, Polri, katanya begitu berteriak-berteriak. Orang Papua sendiri bunuh orang Papua. Bagaimana memenuhi hukum logika coba? Kan bisa dibina. Misalkan dibujuk si adek itu, almarhum. Kau jangan begitu, Dek. Kita sama-sama orang Papua. Mari kita sama-sama perjuangkan dulu. Kalau dia membandel ya sudah usir keluar. Jangan kau masuk lagi ya.
Tapi nggak usah dibunuh, kasihan, aduh. Gitu loh. Oke, Benar, oke. Pak Yusuf. Oke. Sorry. Ini Pak Mewah. Pak Mewah, selamat malam Pak Mewah. Shalom Pak Mewah. Oke, atau sebelum Pak Mewah, barangkali Pak Jeffrey dulu mau coba komentari soal Benar. kedukaan kita ini karena masalah kemanusiaan ini, Pak. Sorry, saya tidak usik internal OPM TPNPB, tapi saya bicara kepedulian saya ini sebagai pejuang HAM, Pak, keadilan dan Hormat. kebenaran sebagai hamba Tuhan. Silakan komentar Anda. Baik. Pertama-tama kepada seluruh keluarga saudari kami, Misel Kurisi Doga, kami dari level kemanusiaan, kami dari organisasi Papua Merdeka dan juga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, kami menyampaikan belasungkawa. Dari hati kami yang paling dalam, kami sedikit terkesan karena memang tidak tahu bagaimana mungkin Tuhan menghendaki untuk dia masuk dalam episode paradoks yang terakhir. Dia sangat jelas menjelaskan siapa dia. Dia berdiri sebagai orang Papua yang punya beban untuk menolong dari segi kemanusiaan terhadap mama di pengungsian dan anak-anak. Kami mendengarkan itu semua yang adik perempuan saudara kami berbicara. Kemudian memang kami sudah, karena banyak foto-foto beredar dan segala macam, kami selalu ingatkan dalam beberapa postingan-postingan, kemudian dalam grup WhatsApp itu kami selalu ingatkan. Saya sebagai ketua organisasi selalu sampaikan kepada beberapa adik-adik yang sudah ada di dalam terlibat di dalam non-government organization dari segi kemanusiaan, bahkan juga mereka yang di wartawan, bahwa konflik kita saat ini dalam generasi kami berbeda dengan orang-orang tua yang dulu. Kami memang sudah mulai meningkat, kemudian ada proses-proses yang dimana seperti mutilasi terjadi, contohnya seperti di Timika. Itu dalam segi kemanusiaan Papua ada keganasan dan pembalasan, itu biasa ada. Jadi jangan sampai salah mengerti etika pembawaan kalian dalam, misalnya tadi kan kami lihat foto-foto dengan Kapolda, kemudian dengan beberapa seperti Pak Paulus Waterpau dan segala macam. Foto-foto itu dalam pandangan yang lain dari mereka yang di lapangan akan memandang lain. Jadi ini mungkin menjadi pelajaran bagi teman-teman yang lain. Terkadang foto-foto itu juga karena ada pertemuan-pertemuan besar dan mereka melakukan foto-foto dengan kenangan seperti biasa, dan ini terjadi. Tetapi yang paling inti dari kami setelah kami melihat semua peristiwa ini, kami berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan yang adil. Tuhan yang adil, Tuhan akan melihat semua proses itu. Laporan dari Badan Intelijen kami sudah menyampaikan bahwa proses itu sudah terjadi, dan kami betul-betul merasa sedih dengan peristiwa ini. Kami harap supaya di masa-masa mendatang kami juga akan melihat di internal kami, kemudian kepada saudara-saudara dari Papua yang sudah aktif dalam badan-badan LSM, jurnalis yang selalu ada di wilayah perang. Perang itu memiliki konsekuensi, memang rakyat sipil akan terus korban. Itu konsekuensi daripada perang. Oleh sebab itu kami menghimbau kembali kepada orang Papua, bukan hanya orang Papua. Peristiwa kemarin yang terjadi di Yahukimo lagi sudah kami bicara panjang lebar, dan ini dalam konteks kemanusiaan selalu kami jelaskan bahwa kami sedikit pun tidak membenci saudara-saudara kami dari Jawa, bahkan masyarakat sipil, tidak. Kami sedang melawan sebuah sistem yang mengkolonisasi kami, dan semua proses ini Komandan Panglima Kodam 3 Tugama Darakma sudah menyatakan bertanggung jawab, dan pertanggungjawabkan itu akan ada dalam rekod sejarah, dan nanti akan kami melihat di masa-masa mendatang, atau ada pertanggungjawaban setelah Papua merdeka. Jadi kepada keluarga korban, saudari Misel Kurisi Doga,
kami menyampaikan belasungkawa dari hati yang sangat dalam. Tuhan tetap akan menghibur kami dan ini menjadi pelajaran bagi kami semua. Terima kasih. Baik, baik, sangat appreciate Pak Ketua. Ini baru dibilang sportivitas yang patut diteladani. Kesalahan di lapangan, ketuanya sudah minta maaf dan turut memberikan duka yang mendalam. Kami juga turut menduka sebagai sesama pejuang HAM, ya kami sangat berduka ya. Dan terpikirkan ini Pak Ponto, ada mungkin, ini kemungkinan saja, ini kemungkinan saya, pikiran saya ya Pak Ketua OPM ya, dengan teman-teman yang lain, mungkin ada pantas kebijakan pemerintah Republik Indonesia melarang jurnalis masuk di Papua, bukan soal takut ketahuan HAM, tapi takutnya bertambah orang-orang yang ditembak orang asing, lalu kemudian disandra, misalkan. Ya, karena apa? Jangankan orang asing, orang berwarna kulitnya. Saudaranya saja kalau asal dicap ini mata-mata, ditembak, atau ditawan dan sebagainya. Itu tidak ada, pemerintah mungkin tidak mau mengambil resiko. Tapi ini andai-andai kemungkinan saya, asumsi saya. Bisa benar, bisa tidak. Ya, tetapi saya berharap seperti Ketua OPM bilang, di depan janganlah main bunuh sembarangan. Tidak boleh orang dibunuh. Apalagi sudah tidak bersenjata, perempuan lagi, tidak berdaya, tidak melawan. Ya mestinya mereka dibina atau ditawan saja lah. Kalau ditawan untuk diindoktrinasi oleh kalian, ya itu hak-hak Anda, sah-sah saja. Tapi jangan diambil nyawanya. Itu pelanggaran HAM loh. Itu gimana sih, saya nggak ngerti. Tapi mudah-mudahan ini yang terakhir lah. Semoga kita punya saudari yang meninggal almarhum ini, Michelle, itu menjadi semacam tonggak peringatan kedua belah pihak. Ya, dan supaya kita semua sadar bahwa kita tidak berhak mengambil nyawa orang lain. Itu Tuhan punya hak. Pak, ya jadi kira-kira seperti itu. Saya coba Pak Yahmeo, mana tadi Pak Yahmeo? Sudah nggak ada ya? Oke, Pak Ponto lagi tinggalkan. West Papua. Saya tambah sedikit soal Saudari Kurisi, bahwa memang tadi kami sudah menyampaikan penekanan kepada yang lain-lain untuk harus sangat waspada dalam etika publicity. Dalam etika publicity artinya foto dan segala macam itu betul-betul sangat waspada, karena tadi seperti yang sudah kami jelaskan bahwa psikologi di lapangan memang sangat berbeda dengan performance kami dalam ini. Jadi sedikit sesuatu yang kurang baik itu akan betul-betul direkam, karena memang sudah ada pengalaman-pengalaman yang kurang baik. Dan kepada saudara dia memang ada beberapa laporan yang sudah menjurus kepada tingkatan yang dicurigai bahwa dengan alasan kemanusiaan, tetapi ada pekerjaan yang lain, yaitu memata-matai atau memberikan informasi kepada pihak TNI Polri, dan itu sudah memang ada seperti ketingkatan itu. Oleh sebab itu, kepada saudara-saudara, adik-adik lain yang dari Papua yang sudah terlibat, sesuai dengan pesan kami yang tadi, tolong diperhatikan secara baik supaya proses ini tidak boleh terulang lagi. Hormat. Oke, sekalian ini saya bertanya sama Pak Ponto, ini muncul. Artinya gini, soal mata-mata, Pak Ponto, kalau kita bicara tentang mata-mata, Pak, espionase begitu, di zaman sekarang ini, apakah masih ini, Pak ya, mata-mata, apalagi daerah yang terpantau secara satelit? Kan TNI, kalau saya nggak salah ya Pak Ponto, TNI kan dengan Polri itu sudah punya alat canggih untuk tidak perlu masuk ke lapangan, lihat dari satelit, mereka punya radar, mereka punya segala macam. Dan kalau orang gampang sekali dicap label mata-mata, apalagi mau mata-matai ke hutan, Pak, bagi saya nggak masuk akal, Pak. Ya, karena sampai sekarang saya lihat ada analisis ya, dari personil yang sudah keluar dari Papua yang menangani soal itu, Pak, yang memberitahu kepada kami, mereka bisa memantau, Pak, ya, keadaan di mana titik-titiknya KKB itu ada di mana, pergerakannya bagaimana.
Jadi mau mata-matai apa coba Pak? Tolong saya dijelaskan Pak, sampai orang bisa dilabel sembarangan mata-mata lalu berhak dibunuh. Seolah-olah kalau mata-mata Pak halal darahnya. Di mana ini? Logika hukum saya nggak ngerti Pak. Sebentar, Pak Ponto punya suara hilang ya? Oke. Sudah. Jadi sekarang itu mata-mata itu sudah tidak ada manfaat. Karena tidak ada lagi yang tertutup, semua udah telanjang bulat sekarang itu. Sudah apalagi mau ditanya, mau tanya pas ini alamat di mana, ini di mana, kan sudah ada. Tidak seperti dulu lagi. Dulu kenapa ada mata-mata? Karena komunikasinya susahnya bukan main. Lah sekarang foto banyak, ini banyak, semua banyak orang foto. Sekarang itu seperti kita orang intelijen itu bingung sendiri yang mana yang benar dari sekian banyak. Jadi iya, bikin ini yang mana itu persoalan yang baru. Itu persoalan baru ya. Dulu kita nggak dapat gambar sama sekali, nggak tahu di mana siapa orangnya. Sekarang gambarnya macam-macam, 101 gambar. Yang mana yang asli? Coba dengar TikTok. Itu TikTok itu coba. Ah, kan pusingnya bukan main, ini gambarnya yang mana yang benar ininya. Jadi kalau mata-mata itu sudah ketinggalan, itu udah nggak perlu lagi. Saking banyaknya itu dia sudah cukup lihat. Jadi, nah tiap-tiap orang ketika dia foto, dia itu kan tinggal ambil mana dia buka itu Instagram. Kita kan siapa ini orang suka foto-foto. Ini dia, udah ikutin aja dia, lihat dia foto di mana. Jadi kalau mata-mata itu sudah nggak ada lagi lah, nggak mungkin lagi itu. Kecuali mata-mata itu dari sini kirim ke luar negeri sana ya, nggak tahu. Tapi kalau di dalam negeri, apalagi semua kalau ada handphone, ini kan laporan posisi setiap hari di sini dia. Ya. Ini kan laporan dia. Ya. Apa dan laporan? Kan bayar itu kan dia kasih tahu, oh sekarang Pak Bishop ada di BTS nomor sekian. BTS sekian itu ada di mana, kan langsung ketahuan. Oh, ada di sini. Makanya kalau kita pakai Google Map itu, kenapa merah dia? Karena orang yang pakai itu kan berhenti semua, begitu berhenti langsung berubah jadi merah. Iya. Itu. Karena apa? Karena ini posisi langsung ditahu, belok-beloknya langsung ditahu. Ini ditahu posisi kita di mana, tahu, semua ditahu. Jadi gampang. Kalau mau nyari. Nah ini berkaitan Pak. Ya. Saya bilang kalau pasukan, kita sudah tahu dia menguasai wilayah mana. Oh di situ, ya udah ngapain nyari? Kan itu. Kan makanya persyaratannya kan satu, menguasai suatu wilayah. Udah tahu wilayah situ tempatnya, udah ngapain dicari, udah tahu ada di sana. Kalau perang datanglah ke sana. Kan gitu. Jadi kaitannya dengan paradoks Papua dianggap mata-mata Pak. Ini jaringan intelijen. Ini bagaimana bisa menerangkan Pak? Artinya ini dianggap paradoks Papua, pengumpulan data, pemetaan dan sebagainya. Loh, sedangkan jadi segala belum lahir paradoks Papua, udah memang ketelanjang bulat, ketahuan semuanya. Sekarang Pak. Itu makanya bilang sekarang itu zaman aku awal-awal dulu itu, waduh, mesti nyari, suruh orang ke sana ke sini. Sekarang nggak usah suruh orang ke sana, kita tungguin datang sendiri itu. Udah datang banyak sekali, ini mana ini. Jadi mau apa? Sekarang malah kalau yang tidak mampu itu akan bilang, oh itu nggak benar. Padahal dianya yang nggak mampu. Kan itu. Saya sekarang agak kesal dengan negara ini. Maksudnya coba begitu tuh, daripada korban bertambah, coba mereka berpikir untuk, kita harus bicara. Daripada ini dibawa korban dia tinggal berjatuhan, itu pelanggaran HAM bisa kena kedua belah pihak. Nah itu yang pemerintah harus waspada. Jangan dibiarkan terus begitu. Jangan biarkan anak-anak itu berkelahi, baku pukul, baku bunuh terus begitu. Itu maksud yang saya juga pikir memang tidak boleh, harus lihat kas tinggal itu tidak boleh. Begitu. Betul Pak.
Itu makanya saya sendiri itu, ya kenapa saya bikin, ketika Pak Bishop bikin, kalau saya kasih tahu ke pemerintah kan nggak mau denger dia lebih pintar kan mereka. Ya lebih baik aku kasih tahu Pak Bishop, masih mau belajar dia. Nih Pak, tak kasih tahu biar jelas. Iya. Kalau kasih tahu ke DPR, oh kami yang mulia di DPR, kau tahu apa? Iya kan? Jadi lebih baik siapa yang mau tahu ya tak kasih tahu, yang nggak mau ya bagaimana? Siapa tahu dia nanti dengar dari yang lain-lain kan. Yang penting Ada ini masalah di bawah, tapi di atas itu dia pemikirannya begini, kami Indonesia tidak ada masalah, aman saja, tidak ada terkendali, tidak ada. Kita itu aman saja. Padahal di belakang, di bawah ini orang ada baku pukul, baku bunuh. Ditanya, kita tidak ada apa-apa, biasa, baik-baik saja. Begitu yang terjadi. Dan saya memang jengkel betul situasi itu yang saya hadapi itu. Masalah serius di atas dia cuma bilang saja tidak ada apa-apa, biasa, baik-baik, aman. Begitu terus. itu memang Pak, itu kebiasaan orang kalau di atas sudah seperti itu, dia sudah duduk lupa berdiri. Itu memang penyakit orang-orang yang kalau sudah di atas. Kalau orang di bawah selalu berdiri terus biar bisa jalan. Tapi kalau di atas dia sudah duduk lupa berdiri. Nah itu penyakit memang, itu penyakit. Kalau dia Itu bicara, media-media juga tidak bisa ambil berita ya. Media-media ini juga dong tidak mau ambil berita yang sedang terjadi di sana begini begitu, tidak ambil juga. Itulah saya Tidak heran. mau pusing. Nah, begini, media itu takut ke sana. Itu karena polisi sendiri sudah merasa kami tidak bisa mengamankan loh ya, kamu ke sana tanggung sendiri. Mana lah orang kita mana mau ngambil risiko untuk itu. Sekarang itu berita Papua, kalau tidak dari Papua yang teriak didapat nggak akan ada. Karena wartawan nggak mau, takut masuk ke sana. Takut ya. Dan polisi Indonesia sendiri, juga punya media Pak, takut liput sembarangan karena takut kena dampak. Ya iya. Iya. Iya, jadi kita sendiri juga istilahnya beresiko untuk munculkan masalah paradoks Papua ini. Tapi demi keadilan dan kebenaran ditegakkan, ya sudahlah, biar kehendak Tuhan yang jadi. Tapi tetap juga dicurigai yang enggak. Aduh. Sama, aku di Aceh dulu kan sama. Kau sudah jadi orang Aceh katanya. Wah. Ya memang itulah manusia, ketika dia tidak berdaya untuk melawan, mulai fitnah sana sini. Saya makanya pemikiran sendiri muncul tanya juga itu. Sorry, sebentar. Makanya kita mau tanya ini Pak, Bapak sebagai pakar intelijen, kita mau tanya dulu ya, kalau kita bicara, taruhlah masih tradisional cara berpikir yang menuduh suka orang mata-mata ini. Apa sebenarnya kriteria seorang bisa ditetapkan mata-mata, Pak? Yang tahu yang nyuruh dia jadi mata-mata dia. Yang lain nggak akan pernah tahu. Pak Ketua OPM bagaimana Pak? Kira-kira menurut kerangka berpikir OPM ini TPNPB itu yang bisa ditetapkan sebagai mata-mata yang mana itu Pak? Kriterianya apa ya Pak? Yang pasti yang nyuruh yang tahu. Dituduh tapi tidak diberikan kriterianya, alasannya, buktinya, di mana dia mata-mata. Kalau cuma orang di label-label begitu Pak, gua ngeri banget gitu. Iya. Dan saya juga dituduh mata-mata. Kriterianya apa saya dituduh mata-mata? Nah itu persoalan kan. Lalu saya diancam nggak boleh masuk Papua lagi. Kalau masuk Papua dibunuh. Nah loh, Pak Jeff gimana? Kan kita berbicara untuk kemanusiaan, untuk membela, memperjuangkan hak-hak orang Papua supaya diperlakukan adil, diperlakukan benar, hak-hak asasi manusianya dihormati. Sekarang saya bisa mengancam saya di WhatsApp pribadi saya. Ya, kalau saya masuk Papua saya dibunuh. Waduh, ini kan ancaman. Kalau ancaman begini, bagaimana Pak Ponto? Ini kan sudah kriminal, sudah bisa ditangkap orang-orang kayak begini, DPO. Iya, kalau mengancam kan itu sudah ada pasal pengancaman itu. Mengancam untuk membunuh kan itu sudah ada mengancam. Iya, soalnya
TNI Polri aja, tanda kutip ya Pak, saya serang kebijakan-kebijakannya, tindakan-tindakan yang tidak benar, misalkan yang saya dapat buktinya di lapangan. Saya nggak peduli Pak. Bahkan Presiden saya kritiki di Paradoks Papua ini atau di channel Kalam Kristus. Sekarang saya nggak bisa mengkritisi tindakan KKB, OPM. Saya mau tanya, adil nggak orang Papua kalau begini? Makanya, makanya Pak, begitu halaman kedua saya mulai tolok ukur, tolok ukur. Kenapa saya harus bilang saya mengukur dari ini supaya itu tadi nggak kesana kemari. Jadi ukuran saya ketika bilang itu ini loh ukurannya harus jelas, semua itu harus jelas. Kalau tidak ada ukuran yang jelas, maka saling curiga atau kamu apa itu ngomong suka-suka sendiri. Tapi kalau ada, makanya dari awal pertama saya tulis ini loh ukuran saya ya, ini. Nah itu Pak pentingnya ukuran. Jadi kalau nggak ada ukuran, ya jadi pengawuran. Oke. Ketika kita mau berbicara, ketika kita berdialog, nah itu Pak Victor lagi ajar harus jelas aturan yang kita bicara itu apa, ukurannya itu apa, aturannya apa. Jadi tidak terjadi beda pendapat. Itu pengalaman saya di Aceh itu gara-gara beda pendapat itu, waduh. Jadi satu saat ini contoh satu saat begitu sudah selesai, sudah gencatan senjata ini, nah tiba-tiba ketemu itu si GAM sama si TNI, karena sudah merasa sudah si TNI datang ke sana, begitu TNI datang si GAM itu lari. Lah kok begitu kita ketemu di meja perundingan, kenapa lari? Lah itu si TNI datang, kita kira dia mau nembak, padahal dia karena datang, kita mau jabat tangan mau datang, ini takut lari ya. Akhirnya lari-lari, kenapa lari ya, kejar-kejaran. Itu terjadi. Karena beda, itu pengalaman saya waktu di Aceh itu. Jadi ketika di meja perundingan, ketika cerita, itu ketawa semua. Bagaimana ini maunya, kawan sini yang ini ketakutan, dia kabur. Kabur kok lari, ada apa? Ini kejar, tambah lagi kejar-kejaran. Nah itu. Oke, itulah pentingnya Pak. Ya. Betul. Jadi sebenarnya kalau kita mau berbicara, itu produk politik yang kadang-kadang tidak perlu dipakai dengan kekerasan, tapi politik lah. Oke. Nah ini ada yang ancam saya nih, Rido Tembo Wijaya. Pak Bishop nggak usah cari Sebi Sambom, saya nggak pernah cari Sebi. Nanti ada yang cari Bapak, atau saya yang dicari katanya. Waduh. Wah jadi ini, Rido kamu ancam saya. Aduh saya udah bilang, saya salah alamat Bung. Saya setan aja ancam-ancam saya nggak takut. Apalagi cuma antek-antek setan mau ancam saya, nggak. Ya, Tuhan saya lebih besar dari setan, iblis manapun.